Gimana nih jadi dokter di 2024? Apakah still worth atau layak atau enggak? Gimana menurut kalian? Menurutku ada beberapa kriteria yang bisa kita gunakan untuk menilai kelayakan profesi dokter untuk diminati. Ada 4 sih. Yang pertama, salary, duit, gajinya berapa. Yang kedua, kestabilitasan profesi. Kalian gampang dipecat nggak? Kalau dipecat, gampang nyari kerjanya lagi nggak? Ya. Yang ketiga, kebahagiaan. Yang keempat, masa depan profesi. Oke. Yang pertama dulu deh, gaji. Berapa sih jadi dokter itu gajinya? Ya, dokter itu kita ngomongnya di sini dokter umum, bukan dokter spesialis. Beda lagi dokter spesialis ya. Uangnya itu tumpah-tumpah. Oke, kita ngomongnya dokter umum. Dokter umum itu bisa kerja di 3 tempat. Pertama, dia bisa kerja di rumah sakit, bisa juga di puskesmas, bisa juga di klinik. Kliniknya banyak nih. Ada klinik vaksin, klinik sunat, klinik perusahaan, klinik umum, dan sebagainya macam. Tapi klinik di sini lebih tak utamakan klinik umum karena ini tempat yang pernah ku kerjai, bukan di tempat aku kerja gitu ya. Oke, secara garis besar gajinya itu berkisar antara 3 juta sampai 15 juta per bulan. Ini di mana? Ini di daerah Jawa Tengah. Jadi aku ngomongnya di daerah Jawa Tengah di mana UMR-nya yang paling rendah dibandingkan tempat lain, sehingga kalian bisa jadikan patokan. 3 juta paling rendah, 15 juta itu udah mentok tinggi banget. Oke. 3 juta ini nanti memang dokter yang kerjanya cuma sehari sekali kayak gitu. Sehari sekali di satu tempat, misalnya di klinik doang gitu ya. Itu selama sebulan, mungkin 3 sampai 4 juta. Oke. Kalau dia kerjanya 2 tempat, bisa jadi 5 sampai 7 juta bisa. Oke. Kalau dia kerjanya di 3 tempat, misalnya pagi, siang, malam gitu. Itu bisa 7 sampai 10 juta. Kalau klinik doang. Beda kalau rumah sakit. Rumah sakit satu tempat kalian bisa ngantongi 5 sampai 7 juta sebulan satu tempat aja. Nah, tapi itu memang tekanannya, pressure-nya beda kayak sama klinik. Oke. Nah, nanti kalau kalian kerja di 2 rumah sakit misalnya ya 10 sampai 15 juta itu bisa kalian kantongi gitu. Ataupun di satu rumah sakit tapi kalian menjadi full timer. Jadi kalian nggak boleh kerja di tempat lain kecuali di rumah sakit itu. Kita bisa mengantongi 7 sampai 15 juta bisa. Tergantung rumah sakitnya juga. Oke. Itu ya. Jadi gajinya sekitaran segitu, 3 sampai 15 juta. Nah, ini tergantung kalian rajin atau enggak. Cepat capek atau enggak, sayang sama badan kalian atau enggak. Kalau kalian rajin, 15 juta itu bisa kalian kejar dalam sebulan sebagai dokter umum. Ya. Dan kalau kalian sayang sama tubuh kalian, mungkin lebih rendah karena shiftnya semakin berkurang. Ya. Misalnya kayak aku. Aku kalau boleh jujur, sebelumnya kerja di rumah sakit, gajiku bisa 10 sampai 12 juta per bulan. Ya. Itu kerjanya setiap hari. Dan tapi setiap harinya itu kayak satu shift aja. Nah, dan beberapa kali 2 shift kayak gitu ya. Sekarang aku kerjanya di klinik aja, tapi cuma 2 klinik, gajiku mungkin sekitar 5 sampai 7 juta per bulan. Jauh turun karena klinik. Dan it's okay karena memang sekarang fokusku beda gitu. Ini aku mau siap-siap untuk mau sekolah lagi, jadi memang fokusnya harus tak turunkan lagi, nggak cuman ke pasien tapi nanti belajar lagi kayak gitu. Oke, itu pertama salary. Oke, menurutku jadi dokter itu masih worth ya. Kalau kita ngomong gaji untuk bisa makan ya, hidup sehari-hari masih worth. Tapi ini tidak worth ketika kalian berpikir masa depan. Jadi dokter umum untuk masa depan nggak bagus karena gaji kalian stuck di sana, nggak bakal naik, nggak bakal turun. Oke, itu. Ya. Yang kedua, stabilitas. Kalian jadi dokter itu gampang cari kerja, serius. Lowongan masih banyak di mana-mana, asal kalian mau atau enggak. Ya. Misalnya kayak di Jogja, aku tinggalnya di Jogja sekarang. Jogja itu lowongan klinik itu banyak. Ya, cuman tempatnya mencar. Ada yang di pelosok. Misalnya kalau aku di sini di daerah Wates namanya, ya. Ya di daerah Wates itu masih banyak butuh dokter di sini. Nah, namun memang pasiennya sedikit. Jadi memang aku ke tempat yang seperti ini untuk menenangkan pikiran supaya bisa belajar. Ya, jadi pasiennya nggak banyak kayak gitu. Ketika pasiennya sedikit, sisanya itu tak pakai buat belajar. Oke, kayak gitu. Stabilitasnya kalian gampang cari kerja. Dokter itu gampang cari kerja. Jangan takut. Ya, dokter itu masih kurang di Indonesia. Ya. Jogja
dalam artian bukan kota kecil, kota gede itu loh, ya. Itu aja masih kurang. Apalagi kalian yang kalau mau kerja mohon maaf ya, di daerah Papua, Nusa Tenggara manapun, atau nggak di Sulawesi kayak gitu, Sumatera, yakin pasti banyak banget lowongan dokter di sana. Tapi kalian mau atau enggak? Itu jadi pertanyaan. Oke. Jadi stabilitasan profesi stabil, ya, stabil banget. Yang ketiga kebahagiaan. Ya, seperti profesi-profesi lain, yang namanya profesi itu pasti ada suka dukanya ya. Kalau kalian memang meminati menjadi seorang dokter, menolong manusia lainnya, kalian orang yang ekstrovert, yang mau berkomunikasi dengan orang lain dengan banyak kayak gitu, kalian bakal bahagia hidup sebagai seorang dokter. Tapi pada beberapa kasus mungkin kalian akan miris karena kalian dituntut untuk meluapkan emosi baik kepada orang-orang lain, sementara kalian sedang banyak masalah, banyak pikiran. Kalian harus dituntut untuk senyum. Ya, namanya manusia ya, kita harus selalu baik sebenarnya, tapi itu akan memakan energi positif kalian. Oke, sehingga dengan beban kerja dokter yang tinggi, kemudian gaji yang bukan rendah juga ya, gaji yang sedang pas-pasan gitu ya, dokter umum, tingkat kebahagiaannya mungkin 50% kalau aku ya. Kalau menurutku 50%, 50-60% tingkat kebahagiaan jadi seorang dokter itu. Oke. Jadi belum bahagia banget jadi dokter di Indonesia karena memang ada banyak tuntutan dan juga salary-nya nggak gede-gede amat untuk bisa liburan ke Bali, liburan ke luar negeri, enggak. Oke. Yang keempat, masa depan. Oke, masa depan itu bagi dokter cerah sekali bagi yang mau berusaha dan punya duit. Kenapa? Karena kalau kalian mau menjadi level up dari dokter umum, bukan satu-satunya cara ya, the best way jadi dokter spesialis. Oke. Gaji dokter spesialis itu bisa 3-4 kali lipatnya dokter umum. Ya. Jadi kalau kalian mau jadi dokter spesialis, itu karir yang gemilang sekali buat kalian. Tapi memang rintangannya banyak. Keterima menjadi mahasiswa dokter spesialis itu sulit banget. Yang kedua, duit yang dibutuhkan untuk jadi dokter spesialis itu bukan, ya lumayan juga. Tapi nggak gede-gede amat juga sih. Tapi otomatis, kenapa aku ngomong duit? Karena selama kalian pendidikan dokter spesialis, kalian nggak boleh kerja, ya, nggak boleh kerja. Jadi nggak bisa kerja di dokter. Mungkin kalau kalian punya pendapatan pasif, punya kos-kosan, punya saham, atau orang tua kalian tajir melintir, it's okay. Tapi kalau kalian kayak kaum mediocre kayak gitu, orang tua ya mungkin udah ada yang udah nggak ada, atau nggak, mungkin orang tua kalian pas-pasan juga hidupnya, ya sulit. Kecuali kalian beasiswa kayak gitu. Oke, masa depan cerah sekali bagi yang mau berusaha dan mendapatkan ridho Allah gitu. Oke. Tapi selain jadi spesialis bisa nggak? Bisa. Kalian masuk jadi ke pemerintahan bisa. Kalian kerja di POM, BPOM di kementerian itu bisa. Kalian ambil sarjana lain, S2 apa kayak gitu. Bisa kok. Oke. Jadi apakah profesi dokter masih layak di 2024? Menurutku masih layak-layak saja. Cuman jangan sampai kalian berada di posisi atau di level dokter umum selamanya. Kalian harus punya misi yang jelas berikutnya itu ingin kemana, menjadi apa. Entah dokter spesialis, entah kalian jadi direktur rumah sakit, ingin jadi pejabat pemerintahan, atau ingin membuat klinik, ingin membuat rumah sakit, malah silakan, nggak masalah. Karena memang seperti aku bilang tadi, gaji dokter umum itu tidak akan bisa menyuplai kebutuhan sehari-hari keluarga yang akan kalian bentuk nantinya. Kalian punya istri atau suami, punya anak, itu akan butuh lebih dari itu kan. Sedangkan gajinya stagnan di sana. Kayak gitu. Jadi, worth atau layak jadi dokter, layak. Masih layak sekali. Namun, untuk dokter umum, kalau kalian tetap menjadi dokter umum, tidak. Ya, sehingga seperti profesi lainnya, kalau kalian stuck di tempat itu, kalian nggak ada perkembangan, ya otomatis kalian pun akan tidak berkembang menjadi seseorang yang lebih. Oke, di sini aku juga sedang berusaha menjadi
yang lebih dari dokter umum, karena aku merasakan bahwa pendapatanku yang sekarang ini tidaklah cukup ya. Sudah tak bikin skema, wah ini nggak cukup nih, sekolah anak mau ngambil duit dari mana kayak gitu ya. Itu udah bikin kepalaku burn out sekarang. Tapi ya itu bahaya kalau dipikir terus menerus, sehingga ya usaha ya, usaha untuk menjadi pribadi yang bisa lebih baik, bisa ke level berikutnya, entah yang aku usahakan menjadi dokter spesialis, atau mungkin Tuhan berkata lain, aku jadi apa kayak gitu, pengusaha. Amin. Seperti itu. Oke, jadi di sini buat kalian teman-teman atau adik-adik yang mungkin SMP atau SMA yang lagi kepikiran untuk menjadi dokter, atau orang tua yang lagi mikir anaknya mau jadi apa kayak gitu, dokter oke, worth, layak untuk jadikan profesi. Bahkan mungkin 10-20 tahun ke depan, di mana AI mungkin merajai dunia kita, dokter itu masih layak. Namun pastikan visi dan misi kalian jelas, kalian tidak terjebak di profesi dokter umum saja. Sekian, terima kasih sudah nonton. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, komen di bawah. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan komen. Nanti akan coba aku jawab di waktu-waktu senggang. Inilah aku lagi praktek by the way, lagi soma juga. Bye-bye.